Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rakapura, NIM 307127080. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait motor bakar. Motor bakar adalah mesin yang menggunakan energi panas untuk melakukan kerja mekanik dengan mengubah energi kimia yang didapat dari bahan bakar di dalam ruang bakar menjadi energi panas yang bertekanan tinggi. Dalam proses pembakaran, panas bertekanan tinggi digunakan untuk menggerakkan batang piston yang terhubung dengan force engkol yang dilengkapi dengan roda gigi. Adapun tujuan praktikum kali ini ialah yang pertama untuk mengetahui konsumsi bahan bakar, konsumsi udara, dan daya yang dihasilkan oleh motor bakar 4 langkah 1 silinder. Yang kedua itu setelah dilakukannya pengujian, diharapkan parameter-parameter prestasi motor bakar yang lainnya dapat dihitung seperti torsi, efisiensi termal, tekanan efektif rata-rata, dan efisiensi volumetrik. Adapun aspek keselamatan kerja yang patut kita waspadai ialah yang pertama itu potensi alatnya, suhu mesin panas. Nah, kita sebagai praktikan dilarang menyentuh mesin pada saat running karena pada mesin tersebut ketika running itu bisa menghasilkan panas. Nah, ketika panas itu terkena kulit, itu bisa menyebabkan luka pada kulit kita. Nah, maka dari itu kita sebagai praktikan harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti baju praktikum, sarung tangan, dan juga sepatu agar ketika kita kontak langsung dengan mesin tersebut itu panasnya tidak melukai tubuh kita. Yang kemudian itu uap dan gas buang dari mesin tersebut. Nah, karena kita melakukan mesin motor bakar yang dimana motor bakar merubah energi kimia, maka dari itu efek dari hasil pembakaran itu atau asap buangnya itu berbahaya ketika terhirup karena mengandung karbon dioksida ataupun karbon monoksida. Nah, maka dari itu adapun laboratorium kita harus memiliki ventilasi atau aliran udara yang bagus agar gas tersebut tidak terhirup secara banyak gitu yang dapat menyebabkan pernapasan kita terganggu. Proses kerja motor bensin 4 langkah adalah keseluruhan langkah yang berurutan untuk terjadinya satu siklus kerja dari suatu motor. Proses kerja ini terjadi beruntun dan terus berulang. Piston motor bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB, dan dari TMB ke TMA pada langkah selanjutnya. Force engkol melakukan 2 putaran penuh dalam satu siklus yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu langkah hisap, yang kedua itu langkah kompresi, yang ketiga itu langkah usaha atau ekspansi, dan yang terakhir itu langkah buang. Adapun keempat langkah berikut ialah yang pertama langkah hisap. Pada langkah ini katup masuk terbuka dan ketika torak bergerak dari TMA atau titik mati atas menuju titik mati bawah atau TMB menyebabkan ruang silinder menjadi vakum atau hisap. Campuran udara dan juga bahan bakar mengalir ke dalam silinder karena adanya tekanan udara dari luar. Yang kedua itu langkah kompresi. Pada langkah ini katup masuk tertutup oleh piston atau torak bergerak menekan campuran udara dan bahan bakar sehingga menimbulkan tekanan pada campuran tersebut. Ketika torak atau piston mendekati titik mati atas, api listrik yang berasal dari busi dipercikkan pada campuran sehingga terjadilah proses pembakaran. Kemudian yang ketiga ialah langkah usaha atau langkah ekspansi. Campuran udara dan juga bahan bakar yang terbakar berurutan menimbulkan tekanan yang lama-kelamaan menjadi maksimum. Tekanan maksimum ini menekan torak atau piston ke bawah sehingga tekanan dan juga temperatur dari gas pembakaran mulai berkurang. Gaya yang ditimbulkan oleh gerakan torak ini diteruskan kepada force engkol melalui tangkai torak atau tangkai piston dan juga engkol. Kemudian langkah yang keempat itu langkah pembuangan. Pada saat ini katup buang terbuka dan juga gas sisa pembakaran ditekan keluar oleh torak atau piston yang bergerak ke atas. Dengan demikian, selanjutnya dimulailah lagi langkah pemasukan untuk siklus berikutnya, atau dalam artian lain ini prosesnya berulang lagi, dimulai dari langkah menghisap lagi. Baiklah, sedikit saya akan membahas terkait daya, konsumsi bahan bakar, dan juga efisiensi termal. Daya adalah
Daya mesin adalah kemampuan suatu mesin untuk menghasilkan kerja dalam satuan waktu. Dalam praktikum kali ini, daya menunjukkan seberapa besarnya tenaga yang dihasilkan oleh suatu mesin saat beroperasi pada putaran tertentu. Daya biasanya dihitung dari hasil pengukuran torsi dan juga putaran mesin. Semakin besar torsi dan semakin besar putaran mesin, maka daya yang dihasilkan juga akan semakin membesar. Konsumsi bahan bakar adalah jumlah bahan bakar yang digunakan suatu mesin selama periode waktu tertentu pada saat mesin beroperasi atau mesin tersebut bekerja. Konsumsi bahan bakar diukur untuk mengetahui seberapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan suatu mesin untuk menghasilkan suatu daya. Yang terakhir ialah efisiensi termal. Efisiensi termal adalah perbandingan antara energi yang berhasil diubah menjadi energi mekanik oleh mesin dengan energi panas yang berasal dari pembakaran hasil bahan bakar. Efisiensi termal digunakan untuk menilai seberapa efektifnya suatu mesin mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi daya. Semakin tinggi efisiensi termal suatu mesin, maka semakin baik juga kinerja mesin tersebut, karena banyak energi bahan bakar yang dimanfaatkan menjadi kerja daripada energi bahan bakar yang hilang menjadi panas. Adapun prosedur pengujian motor bakar dapat dijelaskan pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, memeriksa seluruh komponen mesin. Dipastikan seluruh komponen mesin dan juga alat ukur yang akan digunakan itu berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu menyiapkan pena, stopwatch, tachometer, dan juga job sheet. Yang ketiga, menempelkan scored light pada drive shaft sebagai tanda pembaca kecepatan putaran oleh tachometer. Yang keempat, mengisi bahan bakar pada gelas ukur dari tangki bahan bakar. Yang kelima, mesin dihidupkan selama beberapa menit dan menyetel mesin hidup pada putaran 2200 rpm dalam keadaan idle dengan mengarahkan tachometer pada scored light. Yang keenam, melakukan persiapan sebelum pengujian. Yang ketujuh, itu tachometer diarahkan pada scored light dan pastikan putaran pada putaran 2200 rpm. Yang kedelapan, beri beban sebesar 0,25 kg per cm kuadrat yang dapat dilihat pada pressure gauge. Yang kesembilan, pertahankan beban dan dalam waktu yang bersamaan ukur waktu konsumsi 6 mili volume bahan bakar dengan stopwatch, ukur ketinggian manometer dan ukur putaran mesin menggunakan tachometer. Yang ke-10, catat data pada job sheet. Yang ke-11, pengujian diulang dengan beban berikutnya sama seperti prosedur nomor 8 sampai dengan nomor 10. Namun, beban 0,25 kg per cm kuadrat pada prosedur 8 terus dinaikkan secara bertahap hingga mesin tersebut mati. Adapun persamaan atau rumus-rumus yang digunakan pada pengolahan data kali ini ialah yang pertama itu ada gaya yang bekerja pada rem. Gaya yang bekerja pada rem itu memiliki persamaan F sama dengan P dikali A, di mana P adalah tekanan dan juga A adalah luas penampang. Yang berikutnya ada torsi. Untuk rumus torsi ini, torsi sama dengan mu dikalikan dengan F dikalikan sama K1 dikalikan sama Rm. Yang berikutnya itu ada daya poros efektif. Nah, untuk daya poros efektif ini NE sama dengan torsi dikali 2 dikali Pi dikali sama N atau kecepatan putaran dibagi sama 60. Nah, untuk daya poros efektif memiliki satuan watt. Kemudian itu ada rumus untuk konsumsi bahan bakar, di mana M dot bahan bakar sama dengan V bahan bakar dikali rho bahan bakar dibagi sama T atau waktu. Nah, untuk satuan dari konsumsi bahan bakar ini kilogram per second. Nah, yang berikutnya itu ada tekanan efektif rata-rata. Tekanan efektif rata-rata atau PE memiliki persamaan atau rumus 450.000 per VL dikalikan sama Z dikalikan sama N dikali A. Untuk tekanan efektif rata-rata memiliki satuan kilogram per centimeter kuadrat. Dan yang terakhir itu efisiensi volumetrik atau eta.V sama dengan M dot UD per M dot UI dikalikan sama 100%. Untuk satuan dari efisiensi volumetrik ini adalah persen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.